Halo semuanya, selamat pagi. Kali ini kembali lagi bersama aku Ratu Badria Lenggang Nagara. Kali ini aku berada di toko Divis. Nah, kira-kira aku mau ngapain ya? Ikutin aku yuk. Nah, banyak sekali UMKM yang ada di Purwakarta. Salah satunya adalah Fiskin, keripik belit ikan patin. Kalian penasaran kan? Yuk kita cobain. Wah, rasanya enak. Selain gurih dan renyah, ini pun pas ke hati.
mengadakan sebuah wawancara mengenai produk UMKM dengan nama Fishkin. Nah, kerupuk kulit ikan patin. Nah, akan mengajukan pertanyaan yang pertama, yaitu kapan usaha Fishkin ini dijalankan? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kita mulai produksi secara mandiri, sendiri-sendiri. Ini kan awalnya gabungan dari beberapa rekan-rekan usaha. Itu ada 3 orang kita, plus ada 1 yang baru masuk terakhir. Jadi ada 4 orang kita mulai bergabung. Awalnya sendirian itu tahun 2015. Masing-masing teman-teman yang dalam bergabung ini. Jadi ada saya, Pak Masani, kemudian ada Pak Sendi, kemudian ada Pak Prima, kemudian ada Pak Fajar. 1 di Bogor, 1 di Subang, 2 di Purwakarta. Jadi berempat ini kami berembuk dengan brand baru nih, Fishkin, yang mulai berjalan tahun 2022 ini. Jadi secara akte legalitas sudah selesai semua sampai halal mulai dari 2022, dan secara mandiri ya 2015 awal mulainya itu. Ya. Itu baik. Lalu kenapa Bapak sendiri memilih untuk menjalankan usaha Fishkin ini? Ya, jadi memang kulit ikan itu sebagian besar itu belum termanfaatkan ya. Secara nasional kulit ikan masih menjadi makanan pakan ya, ternak dicampur gitu kan. Kemudian juga untuk sop-sop yang di warung-warung, tapi belum menjadi skala industri yang sebenarnya harganya, keuntungannya itu lebih bagus dibandingkan dengan dagingnya sendiri atau dari kepalanya ya. Kemudian akhirnya dari faktor itu kayaknya kulit ini menjadi salah satu usaha yang juga cocok sebagai bisnis lah di masyarakat, supaya kita bisa menunjukkan Indonesia dengan kekayaan kulit ikan patinnya yang bisa dijadikan kulit itu rata-rata ada 2 yang bagus, itu ikan patin dan ikan salmon. Itu mirip ya, jadi orang nggak bisa membedakan ini salmon apa patin. Nah, ini yang kadang-kadang kalau di luar negeri mereka menamakan salmon, padahal itu patin. Nah, gitu. Tapi akhirnya mereka branding pisah, salmon sendiri, yang Fishkin sendiri. Tapi mereka nggak membranding itu sebagai ikan patin, Fishkin. Nah, kalau salmon skin. Nah, gitu. Jadi yang membuat, dan mudah-mudahan dengan keripik kulit ikan patin ini ikan patin menjadi populer di masyarakat Indonesia, sehingga banyak yang budidaya gitu kan, sehingga petani-petani yang budidaya perikanan itu bisa meningkat lah pendapatannya. Mungkin mereka bingung ini budidaya apa ya yang sekarang lagi merosot ya, mungkin patin menjadi salah satu budidaya yang cukup potensial untuk dikembangkan gitu. Lalu bagaimana Bapak sendiri untuk memasarkan sebuah produk Fishkin ini? Ya, ini kita sudah berjalan hampir 6 tahun ya untuk produksi. Kita sudah ada pelanggan tetap. Pelanggan kita sudah jadi supplier di salah satu restoran terbesar di Indonesia. Ya, namanya Imperial Group. Jadi bisa di searching, itu mereka punya 80 cabang ya, produknya mereka kebanyakan dimsum ya, olahan ikan juga. Nah, itu pusatnya di Tangerang, di gudang. Nah, kita Fishkin ini yang dulu namanya Pesona Keripik gitu ya, itu menjadi supplier bagi karyawan mereka. Jadi diletakkan di meja-meja karyawan untuk dicicipi sebagai makanan tambahan, karena selama COVID ini kan daya tahan tubuh kurang. Dan mereka tahu bahwa salah satu untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah salah satunya kulit ikan atau makan ikan. Tapi kalau makan ikannya mahal, kulit ikanlah sebagai alternatif pengganti makanan tambahan mereka. Jadi mereka sudah per bulan sudah bisa mencapai 1000 pieces. Nah, lalu kalau untuk proses pembuatan si Fishkin ini kayak gimana Pak? Nah, prosesnya kita mulai dari basah. Ya, mulai dari kulit basah, kemudian kita bumbui, kita rendam sekitar 3 jam, kemudian nanti baru kita goreng. Nah, kita bersihkan dulu baru penggorengan. Nah, penggorengan pertama kita endapkan atau kita biarkan selama 3 hari. Nah, jadi faktor ini sudah kita lakukan beberapa uji coba, jadi kita nggak menjemur,
Jadi penggorengannya 2 kali, setelah sekitar 3 hari itu kita goreng lagi. Nah, goreng lagi, dan metode ini akhirnya kita sampaikan juga ke UKM-UKM yang akhirnya mensuplai ke kita. Mensuplainya itu yang setengah jadi, penggorengan pertama itu. Jadi kalau perendaman awalnya itu, jadi ada dua yang kita ajak kolaborasi. UKM-UKM itu yang satu jadi luhur, satu lagi yang di Simpang, yang itu ya, dari dinas itu. Jadi dua-duanya binaan dinas perikanan kelautan. Nah, itu jadi menjadi partner kami juga untuk membantu kalau produksi kita kekurangan bahan baku untuk produk setengah jadinya ya. Lalu untuk bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan fish skin itu apa aja Pak? Selain kulit ikan, ada bumbu-bumbunya. Nah, kita punya racikan sendiri bumbu-bumbunya, itu ada di ingredient yang komposisi, bisa dilihat. Itu kita pakai perpaduan creamer dan penyedap, ya, penyedap rasa. Kemudian yang paling unggulan itu adalah bubuk salted egg, telur asin. Nah, bubuk telur asin itu yang memang sekarang lagi ngetren. Jadi di mana-mana mulai ada keripik pisang itu rasa telur asin, atau keripik singkong rasa telur asin. Nah, awal yang mulai telur asin itu ya keripik kulit ikan ini. Nah, kemudian ada beberapa UKM yang mencoba ini, tapi racikan mereka beda. Nah, sehingga itu yang membuat beda rasanya, tesnya. Jadi kalau disuruh pilih Purwakarta mana yang paling enak, nah mereka rata-rata pilih produk kami itu yang paling enak. Dalam sebulan berapa keripik kulit ikan patin ini yang berhasil dipasarkan? Nah, kita sampai saat ini sudah bisa lebih dari 5.000 lah, 5.000 pieces. Nah, mudah-mudahan nanti kalau sudah pasar kita sudah masuk ke Indomaret, itu kita targetnya bisa mencapai 25.000 pieces per bulan. Ya. Lalu suka duka apa yang Bapak rasakan selama menjalankan usaha fish skin ini? Nah, suka dukanya awal usaha itu kegagalan banyak. Jadi ini sempat kita stop 1 tahun, ya, 1 tahun karena kok masih melempem, kok masih bau amisnya masih ada. Itu uji cobanya sampai ya mungkin lebih dari 10 kali lah. Itu suka dukanya. Kemudian kita nyari bahan bakunya susah, kita harus mengerik bahan baku sendiri. Kemudian kalau secara pemasaran kita nganter Tangerang sendiri, yang pakai kendaraan sendiri. Jadi itu suka dukanya. Jadi asik sebenarnya, suka duka untuk mencapai pada titik ini. Kita melihat itu sebuah proses. Jadi kalau usaha itu jangan berharap bisa cepat. Jadi kita dari pengalaman kami ini 5 tahun pertama itu memang sebuah awal usaha itu yang memang penuh dengan jatuh bangun. Jadi jangan sampai menyerah 3 tahun dan menyerah gitu. Terus saja konsisten. Jadi kalau saya selalu ditanya produknya apa, ya keripik kulit ikan patin dari dulu. Jadi konsisten, nggak pernah berhenti gitu kan. Nah, sekarang sudah mau 7 tahun. Jadi sudah lama lah. Jadi kalau ditanya tentang teknologi pengolahannya, kita sudah memiliki banyak metode kegagalan dan metode keberhasilan untuk mencegah kekurangan. Lalu keunggulan dan hambatan apa saja sih Pak untuk si produk fish skin ini? Nah, kalau keunggulannya yang pertama kita ini sebenarnya kita ingin menjamin bahwa ini kriuk. Nah, selama 5 bulan ini kita jamin. Cuman kata BP POM istilah jamin-jamin itu sebaiknya dikurangi. Nah, jadi kita nanti mungkin akan nge-branding itu kriuknya sampai ke hati. Nah, itu jadi kita mau brandingnya itu yang keunggulan pertama. Terus kedua, cita rasa kita itu khas. Jadi cocok sampai ke anak-anak. Jadi kita tidak memproduksi itu hanya untuk kalangan dewasa, kalangan pekerja, tapi juga untuk anak-anak. Jadi kita akan ada video-videonya nanti anak-anak yang suka makan ini nanti kita share gitu. Jadi keunggulan kita yang paling utama itu 2 itu, kriuk. Jadi kalau dibandingkan dengan kompetitor, mungkin kompetitor lain walaupun sudah besar, sudah bagus itu, tapi kemarin kita tester itu produksi masih 2 bulan, kriuknya itu ya 85% lah. Kalau kita masih stabil 95%, bagus lah. Karena kita kadar minyaknya sudah rendah, kadar airnya sudah rendah. Lalu rencana ke depan dari usaha fish skin ini mau gimana Pak? Nah, kita rencananya setelah keripik kulit ikan patin ini bagus, masuk ke pasar modern Indomaret. Kalau Indomaret tembus, kita ekspor.
Nah, uji coba ekspor, pengiriman sampel sudah kita lakukan ke Panama, ke Finlandia, ke Malaysia, kemudian ada 2 lagi mungkin Australia sama satu lagi apa saya lupa gitu. Itu sudah kita kirim. Mudah-mudahan dengan kirim ini sampelnya ini bisa membuat ini dikenal lah. Nah, kalau varian lain selain kulit ikan, kita ada yang lain nanti kita akan coba kembangkan sama-sama UKM untuk singkong, ya keripik singkong, kemudian keripik pisang, keripik kentang, kemudian simping juga akan kita angkat dengan cita rasa sendiri gitu. Jadi mungkin nanti lagi kita desain kira-kira simping ini yang keunggulan Purwakarta bagusnya diapain gitu kan, yang sudah jadi turun-temurun. Dan nanti kita R&D nih, kita uji coba kira-kira bentuk kemasannya, karena jangan sampai nanti yang simpingnya itu ketinggalan gitu kan, ya kita sudah halal juga untuk simpingnya dan yang lain. Itu kita mudah-mudahan bisa mengangkat nama Purwakarta lah, jadi jangan sampai nanti Purwakarta nggak punya kebanggaan gitu kan dibandingkan Bogor yang punya talas Bogor, apa namanya kue gitu ya, kue lapis Bogor, kemudian Bandung dengan banyak aneka, kemudian Purwakarta dengan jatiluhurnya. Jadi kalau jatiluhur kan ininya kan ke ikan, nah itu kan patin, walaupun tidak mayoritas patin, tapi orang pikir wah ada danau terbesar di Indonesia gitu kan, nah, kok Purwakarta nggak punya unggulan sektor perikanan. Nah, kita berharap Fiski ini menjadi produk unggulan Purwakarta. Nah, untuk sesi wawancara ini sudah selesai, Bapak. Terima kasih sudah sama-sama meluangkan waktunya. kita dikunjungi gitu ya sama teman-teman yang lain di sini. Nah, tadi kan sudah ngobrol dengan pemiliknya. Yuk buat kalian semua datang dan beli produk Fiskir. Saya Ratu Badia Lenggang Nagara pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.